apapun musim kehidupan saudara, ketika kita belajar mengenal kehendak Allah, ketika kita belajar tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, dan ketika kita belajar taat, percayalah, saudara akan melihat anugerah dan pertolongan Allah, bahkan mujizat yang besar terjadi di dalam hidup saudara. Halo Star Kids, selamat datang di Star Kids. Jangan lupa ikut ibadah online Star Kids. Star Kids, let your light so shine. Selamat hari Minggu, saudara. Bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta hari ini. Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan bagi jemaat yang belum divaksin, segeralah mencari informasi tentang vaksin agar dapat divaksin segera. Dan sebagai upaya kita untuk membantu usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Bagi jemaat yang ingin menikah pada periode Januari sampai dengan Juni 2022, kelas bimbingan pranikah akan dibuka pada Agustus 2021. Daftarkan diri Anda kepada Dewi di nomor yang tertera di layar saudara. Sakramen penyerahan anak akan dilakukan Jumat 20 Agustus 2021 secara online dalam acara doa di altar. Bagi orang tua yang ingin menyerahkan anaknya dapat menghubungi Dewi di nomor yang tertera di layar saudara. Sekolah Tinggi Teologia Inti Bandung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 untuk program S1. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Juli 2021. Hubungi Ridwan Sinaga di nomor yang tertera di layar untuk pendaftaran. Doa membuat kita bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar kepada Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti dalam minggu ini. Ada Morning Chapel yang diadakan setiap hari jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Dan ada The Altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Jangan hadapi masalah seorang diri. Carilah sahabat yang dapat mendukung, mendoakan, dan memberi nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Hubungi Justina di nomor yang tertera di layar saudara untuk dihubungkan dengan Kesan, tempat di mana Anda dapat menemukan orang-orang yang dapat menjadi sahabat Anda. Terima kasih untuk dukungan jemaat yang telah memberikan donasi hingga program PSJ atau Peduli Sesama Jemaat tetap dapat berlangsung sampai dengan hari ini. Berikut laporan keuangan PSJ selama 1 minggu terakhir. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Edoniki Yulu dengan tema Knowing His Will, mengenal kehendaknya. Buatlah catatan agar saudara dapat mempelajarinya lebih lanjut. Setelah itu kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita hari ini. Baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Nomor rekening dan QR Code untuk memberikan persembahan tertera di layar saudara. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam kehidupan kami. When the mountains fall and the seas does rock, but my word stands strong, says the Lord.
Sometimes the world's got tough, fills with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us, more than enough for me. Grace overflows in us, more than enough for me. Grace overflows in us, more than enough for me. More than enough, God. More than anything, Lord. Hallelujah. We believe that you are able, God. Anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Bapa. We believe that you are able, Lord. Your love, as we come to you, God.
kami datang membawa hati hidup kami Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa pujian kami, Bapa. Haleluya, sebab kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain
air yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom Jemaat MDC Jakarta, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Ketahuilah bahwa Allah selalu berada di dalam setiap musim kehidupan kita. Khususnya pada hari-hari ini, kita sedang berada di dalam masa pandemik. Oleh karena itu, mari saudara siapkan alat tulis saudara, karena saya percaya ada hal-hal yang akan Tuhan bicara kepada hidup saudara. Dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur kami boleh berada sampai pada saat ini. Kayak berdoa mohon hikmat, mohon tuntunan Tuhan bicara atas kami, sehingga saat ini kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami, kehendak Allah mengenai apa yang harus kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur urapi hamba-Mu, urapi juga umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, dalam setiap ketidakpastian, salah satu hal yang dibutuhkan oleh banyak orang adalah kepastian itu sendiri. Ya. Dan di tengah-tengah masa yang sulit, saudara, salah satu hal yang dibutuhkan oleh saya dan dibutuhkan oleh saudara adalah suatu pengharapan. Itulah sebabnya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan buat saudara, dikatakan bahwa harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Itulah kenapa penting bagi kita pada saat ini untuk belajar memiliki pengharapan, saudara. Kenapa? Karena pengharapan yang dihasilkan atau dilahirkan dari satu hubungan pribadi pengenalan akan Allah yang benar akan memampukan saudara dan saya untuk tetap hidup, tetap kuat, tetap bertahan. Bahkan kita bisa keluar sebagai pemenang di tengah-tengah masa yang tidak mudah pada saat ini. Saya lanjutkan, firman Tuhan berkata, harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Ayat yang ke-20 berkata, Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Saudara, dari ayat ini kita belajar, Alkitab berkata
bahwa kita membutuhkan harapan. Dan harapan itu merupakan suatu pegangan yang kuat ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat ini, saudara. Dan yang berita baiknya buat kita semua adalah harapan itu ya sudah dirintis oleh Yesus Kristus. Dan Yesus sudah berada di tempat itu, saudara. So, pada hari ini saya berdoa supaya kita boleh diberikan pewahyuan, kita boleh diberikan pemahaman yang baru, sehingga kita boleh dapat mengerti mengenai apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Saudara, kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 bagian B menegaskan mengenai hal ini, saudara. Dikatakan bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kuncinya adalah yaitu bahwa umat yang mengenal Allahnya atau pengenalan akan Allah yang benar yang didasari dengan pengertian, dengan pemahaman yang benar mengenai Allah kita akan memampukan kita untuk tetap kuat, saudara, dan bisa melewati masa-masa ini sebagai seorang pemenang. Dan saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang akan menjadi pemenang-pemenang ketika kita sudah melewati masa-masa ini, saudara. Saudara, itulah sebabnya para pemimpin kita menetapkan di dalam bulan ini tema besar kita akan bicara mengenai anchor atau tertambat dengan kuat. Di minggu pertama yang lalu, kita telah diajarkan dengan sangat baik oleh Pak Lukito Budiharjo yang membahas mengenai knowing his nature, di mana Pak Lukito mengajarkan kita bahwa di tengah-tengah masa pandemik ini atau di tengah-tengah masa sukar ini yang serba tidak menentu, kita perlu menambatkan kapal kehidupan kita kepada batu karang yang kokoh, saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya rasa ini merupakan hal yang sangat penting sehingga kita boleh menjadi jemaat, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat, yang tetap bertindak, bahkan menjadi orang-orang yang bisa memberkati banyak orang di tengah-tengah masa yang seperti ini. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar bagian yang ketiga dalam tema sepanjang bulan ini, yaitu bicara mengenai knowing his will, saudara. Saudara, sebelum saya membagikan mengenai kebenaran firman Tuhan, saya teringat sebuah kisah yang terjadi di kota Chicago, Amerika Serikat, sekitar tahun 1870. Ada seorang bisnismen yang sukses, dia juga seorang lawyer, saudara. Namanya adalah Horatio Spafford, saudara. Nah, dia memulai bisnis menjadi orang yang luar biasa. Kemudian dia juga aktif di dalam pelayanan, seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dia merupakan orang yang mendukung pelayanan dari D.L. Moody, seorang penginjil yang sangat terkenal pada saat itu. Saudara, di tahun 1870, Tuhan mengizinkan masalah di dalam kehidupannya, di mana anak laki-laki satu-satunya dari Horatio ini kemudian terkena virus demam berdarah yang kemudian membuatnya meninggal dunia, saudara. Selang 1 tahun dari situ, di kota Chicago terjadi sebuah kebakaran yang begitu hebat yang terjadi selama 3 hari dan menewaskan lebih dari 300 orang, saudara. Kebakaran itu dikenal dengan nama The Great Chicago Fire, di mana semua bangunan, properti yang ada di bagian kota itu habis ludes terbakar api, saudara. Nah, sebelum kejadian itu, Horatio sempat menginvestasikan hampir sebagian daripada kekayaannya, bahkan dia mengambil pinjaman dari bank untuk membeli properti di tempat itu. Saudara bisa bayangkan yang terjadi kemudian adalah dia mengalami suatu masalah yang cukup besar di dalam ekonomi keluarganya, saudara. Nah, selang 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1873, Horatio bersama keluarga berencana untuk pergi ke Eropa, tepatnya di kota Paris, untuk menghadiri pelayanan D.L. Moody, saudara. Ya, di hari di mana ketika mereka harus berangkat, tiba-tiba ada satu pekerjaan yang penting dan mendesak yang menyebabkan Horatio mengambil keputusan untuk tidak mengikuti istri dan anak-anaknya. Kemudian dia meminta istri dan anaknya untuk berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan kapal SS Ville du Havre. Saudara, di dalam perjalanan itulah kapal SS Ville du Havre
kemudian mengalami tabrakan yang hebat dengan kapal cepat Skotlandia. Kemudian hanya di dalam waktu kurang dari 12 menit, seluruh penumpang beserta dengan kapalnya tenggelam ke dalam lautan yang dalam, saudara. Saudara, sejarah mencatat kejadian itu menewaskan 226 penumpang, termasuk di dalamnya 4 orang putri Horatio Spafford, saudara. Saudara, selang beberapa hari ketika Horatio mendengarkan kabar ini, zaman itu belum ada handphone, belum ada gadget, sehingga untuk berkomunikasi harus lewat telegram, saudara. Dan ketika istrinya sampai ke suatu tempat, dia kemudian mengirimkan telegram kepada Horatio dengan tulisan "Save Alone", yang artinya selamat seorang diri. Saudara bisa bayangkan, Horatio tidak sedang berpergi untuk bersenang-senang. Dia tidak sedang mau pergi untuk menikmati hidup, tapi dia sedang pergi dengan tujuan untuk pelayanan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, Tuhan mengizinkan masalah yang begitu hebat menghantam keluarga ini, saudara. Saudara, singkat cerita, Horatio kemudian memutuskan untuk naik kapal menjemput istrinya di kota Paris, saudara. Saudara, dalam perjalanannya, tiba-tiba kapten kapal memberhentikan kapal dan kemudian dia memberikan pengumuman seperti ini bahwa, saudara, kita sedang berada tepat di mana kapal SS Ville du Havre tenggelam beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saat itu Horatio betul-betul teringat terhadap 4 putrinya. Dia kemudian di dalam kesendiriannya, di dalam kesedihannya, dia teringat akan satu firman Tuhan yang tadi sudah sempat saya sampaikan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-32 bagian B yang berkata bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, pengenalan atau pemahaman Horatio tentang siapa Allahnya membuat Horatio kemudian bisa bertindak, keluar dari setiap kesedihan, keluar dari setiap hal-hal yang begitu mengganggu kehidupannya. Di atas kapal itu, dia kemudian menulis sebuah lagu yang sangat terkenal sampai saat ini. Judul lagu itu adalah It Is Well With My Soul. Saya yakin banyak di antara saudara juga yang tahu akan lagu ini, ya. Kurang lebih lagu ini berkata, It is well, it is well, it is well with my soul. Saudara, dari pengungkapan, dari lirik itu, kita dapat melihat bagaimana imannya yang teguh terhadap Allah yang dia percayai. Saya percaya ini hanya bisa terjadi ketika Horatio mengenal Allahnya. Dan ketika Horatio mengenal Allahnya, Horatio tahu apa yang menjadi kehendak Allah mengizinkan semua ini terjadi di dalam kehidupannya. Dalam setiap keadaan, Horatio yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Seperti lirik yang tertulis di dalam lagu ini, saudara. Oleh karena itu hari ini penting bagi kita untuk belajar 2 hal, saudara. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana mengenal kehendak Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Dalam kehidupan kita selalu ada musim yang berganti-ganti. Akan ada musim semi, kemudian mungkin akan Tuhan izinkan kita mengalami musim kemarau, akan Tuhan izinkan mungkin mengalami musim panen dan lain sebagainya, saudara. Hari ini saya berdoa, kiranya saudara diberikan pengertian yang benar, sehingga kita tahu dan mengenal kehendak Allah di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi, sehingga ketika saudara dan saya kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kita ambil, yang pastinya pilihan itu setiap hari selalu ada di depan saudara dan saya, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita dapat memutuskan apa yang terbaik. Bukan sesuai keinginan kita tentunya, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, untuk mengenal mengenai apa itu kehendak Allah, saya mengajak saudara untuk membaca sebuah firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55
ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan dikatakan bahwa sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar setidaknya dua hal. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa seringkali apa yang menjadi rancangan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan kita. Bahkan apa yang menjadi jalan-jalannya Tuhan ternyata seringkali jauh sekali dari apa yang menjadi jalannya kita. Nah, kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kesulitan di dalam menjalani hidup kita. Karena pastinya ketika kita tidak mengerti kehendak Allah dalam hidup kita, maka ketika Tuhan mengizinkan musim-musim yang sulit dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa memahami kehendak Allah. Dan itu bisa membuat atau mengakibatkan kita bisa memiliki cara pandang yang salah atau berespon yang keliru terhadap sesuatu yang hari ini Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saudara. Ya, nah, hal yang kedua yang kita lihat, Alkitab berkata ada dua hal di situ kalau saudara lihat ya. Sebab rancanganku, kata Tuhan, itu yang pertama. Kemudian dikatakan dan jalanku. Ya, jadi ada dua saudara. Yang pertama, rancanganku, kata Tuhan. Dan yang kedua adalah jalanku. Nah, saudara, kalau kita belajar dari firman ini, maka kita akan melihat bahwa kehendak Allah itu terbagi menjadi dua. Ya, yang tadi saudara, yang pertama adalah apa? Rancangan atau rencana Tuhan. Dan yang kedua adalah jalan-jalannya Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kehendak Tuhan terbagi yang pertama itu saya sebut dengan God's moral will. Atau yang disebut dengan kehendak moral Tuhan, saudara. Nah, yang kedua adalah God's individual will atau kehendak individunya Allah. Mungkin istilah ini saudara juga baru pertama kali dengar, tapi izinkan saya akan memberikan pengertian secara sederhana sehingga kita bisa mengerti dan membedakan apa yang dimaksud dengan kehendak moral Tuhan dan apa yang dimaksud dengan kehendak individualnya Tuhan. Karena kedua hal ini harus kita mengerti, saudara. Kalau kita mengerti, saya yakin dan percaya, saudara akan bisa menjalani hari-hari kehidupan saudara dengan lebih baik. Amin. Nah, saya akan mulai dari yang pertama, ya, dari yang pertama, saudara. Ya, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa ada dua hal juga akan kita pelajari, yaitu yang pertama bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin mengenal Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal kehendak moralnya Tuhan, saudara. Saudara, kehendak moral Tuhan itu dikenal itu merupakan kehendak Tuhan tentang apa yang harus dipercayai atau apa yang harus diketahui oleh seluruh manusia dan bagaimana mereka hidup di dalamnya, saudara. Ya, hal-hal ini berisi perintah-perintah umum atau hal-hal yang bisa kita baca atau kita temui di dalam firman Tuhan. Saya berikan beberapa contoh mengenai God's moral will atau kehendak moral Allah. Ya, kehendak moral Allah itu merupakan hal yang bersifat umum, saudara. Saya berikan contoh di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Jadi ternyata salah satu kehendak moral Allah adalah hidup kita itu adalah kudus, saudara. Ya, itu salah satu contoh apa yang disebut dengan kehendak moral. Contoh yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. Dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya yang disebut dengan kehendak moral sesuatu yang bersifat umum. Nah, karena itu bersifat umum, maka kita sebagai
ya orang-orang yang diberikan hikmat, yang diberikan akal budi, kita diharapkan untuk belajar dan mematuhi akan kebenaran dan prinsip-prinsip daripada firman Tuhan ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa belajar mengenai firman Tuhan ini? Kita bisa belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Dan satu yang ingin saya sampaikan bahwa karena bersifat moral, maka arahan ini bersifat umum sehingga berlaku untuk semua orang, saudara. Ya, saya kasih satu contoh. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 bahwa kita harus menjadi pasangan daripada orang-orang percaya. Itu adalah kehendak moralnya Tuhan. Nah, saudara perhatikan, di dalam kita menjalani hidup ini, kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Nah, ketika kita masuk mengerti kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup saudara. Nah, kehendak ini ketika kita tahu dan ketika kita mengalami masalah dan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan melihat saudara akan mengalami kemenangan. Saya teringat beberapa tahun lalu saya pernah mengalami masalah di dalam keuangan, saudara. Waktu itu saya punya seorang sahabat yang sangat baik. Dia kemudian menipu saya, saudara. Ya, kami menjalankan sebuah usaha dan kemudian dia menipu saya, dan dari apa yang dia lakukan, saudara, saya harus membayar sejumlah uang yang sangat besar, yang kalau pada waktu itu saya hitung-hitung, saudara, kurang lebih membutuhkan 128 bulan dari gaji saya hari itu untuk melunasi uang yang diambil dari saya, saudara, yang saya pinjam ke orang lain juga, ya. Nah, saudara, jadi waktu itu karena kita ingin memulai satu usaha, kita butuh dana yang cukup besar, dan akhirnya karena ini usaha sudah fix, firm, kemudian kita meminjam dana yang jumlah yang besar. Singkat cerita, sahabat saya ini pergi meninggalkan saya, saudara. Saya punya kewajiban untuk menggantikannya. Hari itu sulit bagi saya untuk mengerti kok kenapa dia melakukan itu. Tapi satu hal, waktu itu Tuhan ingatkan kepada saya bahwa engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu, saudara. Saudara, waktu saya dapat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingat waktu itu, ya, di dalam kitab Matius pasal yang ke-18, Alkitab berkata, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita 70 kali 7 kali. Saat itu Roh Kudus mengingatkan saya bahwa engkau harus mengampuni orang yang telah menipu atau membohongi atau melakukan hal yang membuat engkau mengalami kesulitan. Saudara, pengertian saya yang benar tentang hal ini kemudian membuat saya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah pada saat saya mengalami masa-masa seperti itu. Saudara, akhirnya saya belajar untuk taat, dan saat itu saya ingat sekali untuk berdoa melepaskan pengampunan. Saudara, itu bukan hal yang mudah, saudara, ya. Karena kenapa? Ada impact yang besar. Jadi waktu itu saya mengalami masalah, saya harus diperiksa oleh pihak kepolisian. Saya udah sempat mengambil rumah waktu itu di satu tempat, itu mesti gagal. Saya juga sudah punya rencana untuk mengambil sekolah S2 waktu itu pun juga gagal, saudara. Saudara, saya belajar untuk melakukan kehendak Allah. Pada saat saya diberikan pengertian mengenai hal ini, ampuni. Dan hari itu saya belajar mengampuni orang ini. Saudara, yang tadinya saya hitung, ya, saya akan bisa menyelesaikan utang ini kurang lebih membutuhkan waktu 10 sampai 11 tahun. Saudara, ketika saya belajar taat, maka saya melihat mujizat dan anugerah Tuhan begitu hebat. Kurang dari 2 tahun, saudara, semua hutang yang diambil oleh sahabat saya itu, semua hutang itu saya bayar lunas. Hari ini saya ingin sampaikan buat saudara, apapun musim kehidupan saudara, ketika kita belajar mengenal kehendak Allah, ketika kita belajar tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, dan ketika kita belajar taat, percayalah, saudara akan melihat anugerah dan pertolongan Allah, bahkan mujizat yang besar terjadi di dalam hidup saudara. Ya, nah, bagian yang kedua, ya, secara singkat, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita?
ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan, mungkin ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang diperhadapkan pada satu pilihan atau dua pilihan atau tiga pilihan. Saudara nggak tahu apa yang harus saudara pilih. Nah, hari ini ya kita harus belajar ada kehendak Allah yang kedua yang disebut dengan God's individual will, yaitu kehendak individu Allah atau kita bisa mengenalnya sebagai jalan-jalannya saudara. Saudara sama seperti yang tadi ya. Kehendak individual Allah, kalau tadi bersifat umum, tetapi kehendak individual Allah itu adalah kehendak Allah yang lebih rinci untuk semua keputusan dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saudara maupun kehidupan saya. Ya, nah ini kita harus memahami perbedaan dari kedua hal ini, saudara. Ya, kemudian kalau tadi yang kehendak moralnya Allah itu setiap manusia diharapkan untuk belajar. Tetapi kalau di kehendak individualnya Allah, kita diharapkan untuk menemukan dan mengikuti kehendak Allah yang sudah kita temukan itu sampai selesai. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata dengan sangat jelas, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ketika kita belajar untuk mengerti kehendak individu Allah dalam hidup kita, maka saudara akan sama seperti firman Tuhan ini yang berkata bahwa firman Tuhan atau guidance-nya Tuhan itu sama seperti pelita yang diberikan di kaki saudara. Sehingga saudara tahu arah mana yang harus saudara tempuh. Itulah penting bagi kita hari ini saudara untuk belajar mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, sama seperti kehendak moral Tuhan, kehendak individunya Allah itu memerlukan kita sebagai anak Tuhan untuk menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, dan kita juga Tuhan juga bisa melakukan melalui pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan atau Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Dan arahannya kalau yang tadi bersifat lebih umum, maka kalau yang sekarang itu sifatnya lebih spesifik, saudara. Ya, so ini penting, saudara. Ya, jadi hari ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa untuk mengenal kehendak Allah tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus masuk lebih dalam di dalam mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang namanya emas, yang namanya batu-batu mulia, itu letaknya bukan di atas permukaan tanah, saudara. Yang namanya batu-batu berharga, letaknya bukan cuma sekedar 5 cm, 10 cm di bawah tanah. Tetapi letak emas, letak batu-batu yang berharga, itu terletak jauh di bawah permukaan tanah. Artinya apa, saudara? Kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu bukan hal yang murahan. Kehendak Tuhan merupakan hal yang sangat berharga, yang tidak bisa kita cuma dapat hanya asal sekedar, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan, gali firman Tuhan, masuk lebih dalam lagi, ngerti isi hatinya Tuhan. Dan ketika saudara menemukan itu, saudara seperti menemukan harta karun yang luar biasa di dalam hidup saudara. Saudara, itulah hal yang akan dan harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidupnya kuat, hidupnya bertahan. Bahkan kita bisa melewati masa yang sukar ini sebagai seorang pemenang. Saya akan tutup dengan 6 hal yang harus kita lakukan sebelum kita membuat sebuah keputusan yang penting. Ketika keputusan-keputusan atau ketika pilihan-pilihan itu ada banyak di depan kita. Yang pertama, saudara, ya, mari saudara belajar sebelum kita belajar untuk menjadi seorang murid, saudara. Ya, Alkitab berkata dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50, Tuhan memberikan kepadaku telinga dan lidah seorang murid. Hari ini, saudara, kalau kita ingin menjadi murid yang baik, saudara, belajarlah untuk hidup kita, belajar mendengarkan, belajar mengikuti apa yang menjadi ajaran daripada guru agung kita, saudara. Ya, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah, mari saudara, berikan waktumu lebih banyak, investasikan waktumu lebih banyak
untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya selalu berkata, kalau sesuatu itu kita menganggap itu penting, maka kita akan memprioritaskan hal itu. Kalau kita menganggap sesuatu itu berharga, maka kita akan menginvestasikan sesuatu di dalam hal itu sehingga kita bisa memperolehnya. Hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau menyadari bahwa kehendak Allah merupakan hal yang penting, hal yang berharga di dalam kehidupanmu, saya berdoa setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau lebih memprioritaskan itu, engkau lebih mengutamakan itu, saudara, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, saudara, sebelum kita membuat keputusan, harus ada damai sejahtera di dalam hatimu. Pastikan damai sejahtera yang lahir dari hati kita bukan damai sejahtera yang ditentukan oleh faktor dari luar, tetapi damai sejahtera yang lahir karena pengenalan kita atau pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, saudara, dalam semua hal, kita juga harus belajar untuk menguji setiap keputusan yang mau kita ambil, yang mau kita pilih, belajar untuk menguji itu, saudara. Yang kelima, saya mendorong hari ini, saudara harus mencari pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang dapat engkau andalkan, engkau percayai, ya. Untuk apa? Untuk engkau sharing, untuk engkau bagikan, minta nasihat daripada mereka, saudara. Dan yang terakhir, hal yang keenam adalah ambillah keputusan dengan penuh kepercayaan diri dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa hari ini, ya, ada dua hal yang hari ini saya sampaikan. Yang pertama, ketika hari ini engkau sedang mengalami musim-musim yang buruk, musim-musim yang tidak baik, musim-musim yang sulit dalam kehidupan saudara, belajarlah untuk mengerti kehendak moral Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, caranya nggak ada yang lain. Masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mari saudara, kita harus belajar untuk mengenal kehendak Allah agar setiap keputusan yang ada di depan kita hari-hari ini, kita boleh mengambil keputusan itu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam kehendak Allah, ketika kita hidup di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara akan melihat hidup saudara akan menjadi hidup yang luar biasa, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang berjalan penuh dengan kuasa. Dan kita akan melihat hidup saudara akan menjadi hidup orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, saya berdoa hari ini, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara sedang alami, saya berdoa, kiranya Roh Kudus berbicara secara pribadi di dalam hatimu. Mari kita mengambil keputusan, masuk lebih dalam lagi, cari kehendak Tuhan, cari apa yang menjadi isi hatinya Tuhan di dalam hidup saudara. Dan saya berdoa, saudara diberikan ketaatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Tuhan, aku berdoa pada saat ini, dimanapun umat-Mu berada. Kalau hari-hari ini ada di antara kami, ada di antara jemaat Tuhan, ada di antara Bapak Ibu yang ketika mendengarkan firman Tuhan ini, kami sedang memasuki musim-musim yang sulit, kami sedang memasuki musim-musim yang tidak mudah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Allah menolong mereka, supaya mereka, bahkan kami semua, boleh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya belajar yang biasa, namun lebih dalam lagi. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh diberikan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan itu. Aku berdoa hari ini, kami percaya Tuhan, semua ini pasti akan segera berlalu. Dan aku berdoa ketika semua ini berlalu, kami akan mendapati diri kami akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik. Dan lebih penting daripada itu semua, aku berdoa kiranya setiap kami boleh menjadi pribadi yang lebih mengenal Allah. Aku juga berdoa saat ini, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini sedang diperhadapkan pada pilihan-pilihan, aku juga berdoa kiranya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami, namun hari ini kami mau belajar untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu melihat hidup kami menjadi hidup yang berjalan sesuai dengan tuntunan Roh-Mu, supaya kami boleh melihat bagaimana kehidupan kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Di
Berkatilah hidupmu, jadilah berkat juga buat banyak orang, biar lewat hidupmu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online kita hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menginspirasi kita, menuntun kita ke dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, yang pastinya akan membawa kita hidup berkemenangan, pantang menyerah di masa-masa sulit. Tiba waktunya kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sumber segala berkat kita. Kita akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, atau persembahan misi melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar kita masing-masing. Dan marilah kita juga sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa untuk persembahan kita, berdoa untuk jemaat kita, dan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan, menguatkan kami, mengajar kami ke dalam jalan-jalan kebenaran yang menuntun kami pada pengenalan akan Engkau. Kami percaya bahwa firman yang kami dengar hari ini, bila dengan baik-baik kami lakukan, kami akan hidup berkemenangan, pantang menyerah di dalam kehidupan yang sulit akhir-akhir ini. Dan hari ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami. Tuhan kiranya berkenan, disenangkan oleh persembahan kami. Dan kiranya berkat ini akan dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan, kami percaya sebagaimana Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa memberi hari ini, Engkau juga akan memberkati hari-hari depan kami sehingga kami tidak akan pernah kekurangan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Kami mau mengambil waktu juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami sakit penyakit. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam kekurangan dicukupkan, bahkan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga jemaat yang membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang memiliki masalah dalam hubungan mendapatkan solusi terhadap konflik-konflik kehidupan mereka. Dan apapun pergumulan kami, Roh Kudus menuntun kami untuk berkemenangan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati presiden dan wakil presiden bangsa kami, sehingga mereka diberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Bergandengan tangan bersama-sama kami keluar dari pandemi ini Tuhan, dan terjadi pemulihan di dalam kesehatan dan di dalam bidang ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba waktunya kami ingin menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, dan kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, bila engkau baik-baik mendengar firman-Nya dan melakukan, maka engkau akan menjadi kokoh di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan diberkati keluar dan masukmu, dan engkau akan mendapat perlindungan dan akan mendapat penghormatan di mata Tuhan dan di mata masyarakat. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.